Wa kana li Dawuda tis'ata asyara dzakaran fa khussa Sulaimanu bidzalika walau kanat warasata malihi walau kanat warasata malin lakana jami'u auladihi fiha sawa. Kata Ibnul Jauzi, yang dimaksud Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud adalah warisan berupa kenabian, ilmu dan kerajaan. Daud memiliki 19 anak laki-laki. Namun dalam asyara dzakaran fa khussa Sulaimanu bidzalika walau kanat warasata malihi walau kanat warasata malin lakana jami'u auladihi fiha sawa. Kata Ibnul Jauzi, yang dimaksud Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud adalah warisan berupa kenabian, ilmu dan kerajaan. Daud memiliki 19 anak laki-laki. Namun dalam asyara dzakaran fa khussa Sulaimanu bidzalika walau kanat warasata malihi walau kanat warasata malin lakana jami'u auladihi fiha sawa. Kata Ibnul Jauzi, yang dimaksud Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud adalah warisan berupa kenabian, ilmu dan kerajaan. Daud memiliki 19 anak laki-laki. Namun dalam asyara dzakaran fa khussa Sulaimanu bidzalika walau kanat warasata malihi walau kanat warasata malin lakana jami'u auladihi fiha sawa. Kata Ibnul Jauzi, yang dimaksud Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud adalah warisan berupa kenabian, ilmu dan kerajaan. Daud memiliki 19 anak laki-laki. Namun dalam asyara dzakaran fa khussa Sulaimanu bidzalika walau kanat warasata malihi walau kanat warasata malin lakana jami'u auladihi fiha sawa. Kata Ibnul Jauzi, yang dimaksud Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud adalah warisan berupa kenabian, ilmu dan kerajaan. Daud memiliki 19 anak laki-laki. Namun dalam asyara dzakaran fa khussa Sulaiman bidzalika adalah ahli warisnya walau kanat dan para nabi mereka
Subhanahu wa taala. Sehingga disebutlah sebagai ilmu faraid karena ilmu ini membahas tentang kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan istilah faridah, kewajiban atau istilah ketetapan itu disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah membahas tentang rincian pembagian warisan, Allah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Kita ulangi ya. Firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Setelah Allah membuat rincian tentang siapa saja ahli waris dan jatah mereka masing-masing, lalu Allah akhiri ayat itu dengan mengatakan, aba'ukum au abna'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tentang bapakmu, orang tuamu ataukah anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Artinya pembagian yang seperti ini jangan dinilai pakai perasaan. Saya merasa senang sama ini, kenapa kok cuma dikasih sedikit? Saya lebih senang dengan ini, kenapa dia dikasih lebih sedikit? Secara umum manusia itu tidak paham siapakah di antara anggota keluarga kita yang secara manfaat lebih banyak bagi kita. Karena itu Allah katakan, kalian tidak tahu siapakah di antara keluargamu yang lebih banyak mendatangkan manfaat bagimu, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Allah mengatakan, faridatan minallah. Pembagian itu adalah faridah, ketetapan dari Allah Ta'ala. Dari istilah faridah inilah kemudian para ulama mengatakan diturunkan dari sini muncul istilah faraid. Maka dijadikanlah sebagai salah satu nama ilmu ini, yaitu ilmu faraid. Sehingga ilmu ini punya dua nama yang ma'ruf. Yang pertama adalah ilmu mawarith atau ilmu pembagian warisan. Yang kedua adalah ilmu faraid yang diambil dari kata faridatan minallah yang ada di surat An-Nisa ayat yang ke-11, di mana pembagian-pembagian itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan melihat sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak. Terjadinya perpindahan harta dari orang tua ke anak itu karena 3 sebab. Yang pertama adalah adanya nafkah. Yang pertama adalah nafkah. Anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini merupakan kewajiban orang tua. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Talaq ayat 6, Allah mengatakan, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau istrimu yang sudah kamu cerai itu menyusui anakmu, maka berikanlah upah bagi mereka. Tayyib. Ada yang aneh bagi mereka yang kesulitan untuk memahami ayat ini. Si A atau misalnya si A seorang lelaki menikah dengan si B seorang wanita. Dari hasil pernikahan terlahirlah seorang anak. Begitu anak ini di usia 5 bulan terjadi perceraian, sehingga mereka berpisah. Karena ini masih bayi di usia 6 bulan, maka dia ikut bersama ibunya. Disusui oleh ibunya, dirawat oleh ibunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaupun mereka sudah selesai masa iddah sehingga bukan lagi suami istri, Allah katakan
fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau istrimu menyusui anakmu, maka berikanlah upah bagi mereka. Loh, anak yang disusui itu kan anak dia sendiri juga, anak si wanita ini juga. Sehingga anak ini bukan anak si lelaki saja, tapi juga anak si wanita. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada suami, kalau istrimu yang sudah kamu cerai menyusui anakmu yang juga merupakan anak wanita itu sendiri, maka berikanlah upah bagi ibunya. Loh, kok bisa? Padahal ya namanya menyusui kan kewajiban ibu bagi anaknya. Kenapa harus dibayar oleh sang suami? Para ulama mengatakan pembayaran di situ adalah sebagai wujud nafkah bagi anaknya. Sehingga bentuk nafkah itu diberikan kepada sang istri yang telah merawat anaknya. Ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Sehingga meskipun sang anak itu ikut ibunya yang sudah bukan lagi istrinya, tapi dia tetap anak. Sehingga kewajiban nafkahnya menjadi beban ayahnya. Maka jika dalam kondisi seperti ini saja seorang ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah, apalagi ketika anak itu masih dalam satu asuhan bersama suami istri. Sehingga surat At-Talaq ayat yang ke-6 ini dijadikan dalil wajibnya seorang ayah memberikan nafkah bagi orang tuanya. Ibnul Munzir mengatakan, wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala anna 'ala al-mar'i nafaqata auladihi al-atfal. Para ulama yang kami ketahui mereka sepakat bahwa seseorang wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih bayi atau anak-anaknya yang masih kecil, alladzina la mala lahum, yang mereka tidak punya harta. Wali anna waladal insani ba'duhu, karena yang namanya anak seorang manusia adalah unsur dari dia sendiri, bagian darinya. Ini sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Baik, sehingga nafkah itu kewajiban orang tua kepada anaknya dan dia disesuaikan dengan kebutuhan. Karena itu besar kecilnya nafkah tergantung dari tingkat kebutuhan anak. Bisa jadi ada anak yang butuh nafkah lebih banyak dibandingkan anak yang lain. Maka orang tua harus mencukupi kebutuhan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Karena itulah yang namanya nafkah tidak harus seragam antara satu anak dengan anak yang lain. Sehingga misalnya ada orang yang punya 5 anak. Anak yang terakhir dia sakit-sakitan, otomatis butuh biaya yang lebih banyak untuk pengobatan. Bahkan kadang orang tua sampai menjual tanahnya untuk pengobatan anaknya. Terus bagaimana ini? Ya, selama orang tua masih mampu untuk melakukan pengobatan itu, dan itu bagian dari kebutuhan anak, maka itu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kemudian yang kedua, hibah. Sebab yang kedua, seorang anak bisa mendapatkan harta dari orang tuanya adalah hibah atau hadiah. Hibah adalah pemberian di luar kebutuhan. Sehingga beda hibah dengan nafkah apa? Kalau nafkah itu pemberian dari orang tua kepada anak sesuai dengan kebutuhan, yang itu sifatnya wajib. Sedangkan kalau hibah, dia di luar kebutuhan dan ini tidak wajib. Namun di sana ada ketentuan yang berlaku untuk hibah. Apa itu? Semua anak harus dikasih dalam jumlah yang sama. Dalam hibah, semua anak harus dikasih dalam jumlah yang sama, baik laki maupun perempuan, karena dia di luar kebutuhan. Kalau nafkah tadi menyesuaikan kebutuhan, sehingga tidak harus seragam. Kita bisa tahu misalnya ya, ada orang tua punya anak yang pertama lahir tahun misalnya 80-an, anak yang terakhir lahir tahun 2000. Anda bisa bayangkan tingkat kebutuhan pendidikan dan konsumsi tentu berbeda. Anak yang lahir di usia 80
Mungkin biaya SPPTK-nya cuman berapa? 200 rupiah. Bahkan sekolah SD, SMP, SMA cuman bayar 200 rupiah. Ketika dia kuliah di kampus yang negeri sekalipun, bayarnya masih di bawah 1 juta. Bahkan mungkin SPP-nya cuma 500 ribu, atau bahkan 800 ribu, atau bahkan di bawah itu ya. Berbeda dengan mereka, anaknya yang lahir, anak paling bungsu, anak bungsu lahir di tahun 2000. Ketika TK bayarnya sudah di atas 100 ribu SPP-nya, SD-nya, SDIT ya, 300 ribu, kalau di Jogja masih murah ya. Kemudian SMP-nya lebih mahal lagi, bahkan dia mondok SPP-nya bisa sampai 1 juta. Ketika SMA ya, mirip seperti SMP-nya karena dia mondok. Waktu kuliah bayarnya lebih mahal. Loh, kok bisa beda seperti ini? Karena tingkat kebutuhannya beda. Dan itu diperbolehkan. Sebabnya adalah nafkah mengikuti kebutuhan anak. Beda dengan hadiah. Hibah atau hadiah dia harus disamakan untuk semua anak. Dalil tentang ini adalah hadis dari Nu'man bin Bashir yang sangat ma'ruf, di mana beliau pernah memberikan hibah kepada si Bashir, seorang sahabat pernah memberikan hibah kepada Nu'man anaknya. Kemudian ibunya Nu'man mengatakan, aku tidak ridho pemberian itu kamu lakukan sampai kamu minta izin kepada Nabi SAW, sampai kamu minta Nabi SAW dijadikan sebagai saksinya. Akhirnya Bashir berangkat bersama Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Bashir mengatakan, ya Rasulullah, saya memberikan hibah sekian kepada Nu'man. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah engkau punya anak selain anak ini? Jawab Bashir, iya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apakah semua anakmu juga kau beri hibah sebagaimana anak ini? Jawab Bashir, tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fala tushhiduni idzan, fala tushhiduni idzan, fa inni la ashhadu ala jaurin. Kalau begitu jangan kau jadikan aku sebagai saksi, karena aku tidak mau jadi saksi untuk sebuah tindakan kezaliman. Nabi SAW menyebut perbuatan seperti ini sebagai tindak kezaliman karena dia, orang tua ini hanya memberikan kepada sebagian anak, satu anak, sementara anak yang lain gak dikasih. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam kajian seputar masalah fikih muamalah sosial ketika pembahasan masalah hibah, di mana para ulama terutama yang bermadzhab Hambali, mereka mewajibkan bagi orang tua untuk memberikan hibah yang merata bagi anaknya, sehingga satu dikasih yang lain juga harus dikasih. Karena Nabi SAW menyebutkan sebagai tindakan kezaliman jika hibah itu tidak rata. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nu'man pernah menyampaikan, intalaqa bi abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushhiduhu ala atiyatin aqaniha. Ayahku pernah mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau punya anak selain anak ini? Jawab Bashir, iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwi bainahum. Kalau begitu samakan hibah di antara mereka. Baik. Sehingga kata kunci hibah adalah, pertama, dia di luar kebutuhan. Yang kedua, tidak wajib. Yang ketiga, nilainya harus sama untuk semua anak. Bedanya dengan nafkah apa? Nafkah itu sesuai kebutuhan. Yang kedua, dia wajib ditunaikan oleh seorang atau orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, besarannya boleh beda tergantung kebutuhan. Baik.
Nah, baik hibah maupun nafkah ini diberikan oleh orang tua ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup. Nah, ada sebab perpindahan harta yang ketiga dari orang tua kepada anak. Sebab yang ketiga adalah warisan. Sebab yang ketiga adalah warisan. Sehingga tiga sebab di mana anak berhak mendapatkan harta dari orang tua. Pertama, karena nafkah, yang kedua karena hibah, yang ketiga karena warisan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk membagi harta warisan kepada anak-anak kalian, di mana anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dari anak perempuan. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa biasanya pembagian warisan itu adalah wasiat dari Allah. Artinya warisan itu tidak boleh dihalangi untuk diserahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Karena itu andai ada orang tua yang dia berniat tidak ingin memberikan harta warisan kepada salah satu anaknya, salah satu ahli warisnya, maka itu tidak berlaku. Saking marahnya orang tua kepada anak pertama misalnya, atau kepada anak kedua, atau kepada anak ketiga, atau kepada salah satu anaknya, lalu dia ngancem, kamu kalau enggak taubat saya tidak akui sebagai anak. Atau ketika orang tua mendekati kematiannya, salah satu anaknya diusir, sudah kamu jangan kesini, saya tidak ngakui kamu sebagai anak, dan besok kamu enggak dapat warisan dari ayah misalnya. Maka percuma saja. Yang namanya anak tetap anak. Meskipun bisa jadi ada orang tua yang tidak mau mengakuinya, karena tidak ada istilah mantan anak dan itu tidak bisa dibatalkan. Ini keturunanmu, nggak bisa dibatalin. Ya. Maka selama mereka punya agama yang sama dan tidak ada penghalang warisan yang lainnya, maka sang anak ini tetap akan berhak untuk mendapatkan jatah warisan dari bapaknya. Baik. Sehingga perbedaan dengan yang lainnya, warisan itu sifatnya otomatis. Artinya meskipun orang tua diam saja nggak pakai ngasih-ngasih, pasti nanti anak akan mendapatkan jatah warisan itu. Yang kedua, dia baru terjadi perpindahan hak milik jika sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup maka belum jadi warisan. Karena syarat warisan itu pemiliknya harus sudah mati, meninggal dunia. Yang ketiga, ketentuan warisan yang ketiga adalah nilainya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, di luar wewenang manusia. Maka orang gak bisa bagi anak laki perempuan saya kasih sama semuanya, gak bisa. Kenapa? Karena ketentuan pembagiannya Allah yang ngatur, bukan manusia. Nah, dari sini kita bisa membedakan antara nafkah, hibah, dan warisan. Nafkah, perbedaannya dengan warisan apa? Nafkah itu diberikan ketika masih hidup orang tuanya. Yang kedua, dia sifatnya wajib. Yang ketiga, nilainya sesuai dengan kebutuhan anak. Sedangkan kalau warisan diberikan setelah mati, dan itu otomatis nggak pakai akad, di luar kendali manusia. Dan yang ketiga, nilai pembagiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, antara satu dengan yang lain ini tidak saling mengurangi. Antara satu dengan yang lain ini tidak saling mengurangi. Maksudnya bagaimana? Hibah tidak mengurangi warisan, sebagaimana nafkah juga tidak mengurangi jatah warisan. Sehingga kalau misalnya seperti ini, anak pertama atau yang kasus 5 anak tadi ya, anak 1 sampai anak yang keempat sehat walafiat, anak yang kelima sakit-sakitan, bahkan sampai orang tua jual sawah, sampai orang tua menghabiskan banyak harta, sampai akhirnya orang tua itu meninggal dunia. Kemudian kelima anak ini tumbuh dewasa. Ya. Misalnya si A punya 5 anak, anak 1 sampai 4 sehat walafiat,
biayanya murah. Anak yang kelima sakit-sakitan. Si A punya 5 petak sawah. Biaya untuk pengobatan anak yang kelima itu cukup besar sampai si A menjual salah satu petak sawahnya. Sampai akhirnya anak yang kelima ini sembuh, kemudian tumbuh dewasa, sehingga semua anaknya dewasa. Lalu si A meninggal dunia setelah semua anaknya besar, setelah semua anaknya dewasa. Ketika dilakukan pembagian warisan, salah satu di antara anaknya ini yang ada yang protes, ada yang usul. Dia bilang, wahai kamu si X, dulu bapak menghabiskan satu sawah untuk mengobati kamu. Seharusnya beliau punya 5 petak sawah, tapi karena habis untuk pengobatan kamu 1 petak dijual, maka sekarang tinggal 4 petak. Berarti jatah kamu sudah habis, kamu nggak berhak dapat warisan. Betulkah seperti ini? Jawabannya nggak benar. Kenapa? Karena yang namanya nafkah itu tidak mengurangi jatah warisan. Sehingga yang namanya sakit itu di luar kendali anak. Ya silahkan, terserah anak ini. Yang namanya sakit di luar kendali manusia. Anak ini sakit kan bukan karena keinginan dia. Coba kalau yang sakit anak pertama, atau yang sakit anak kedua, atau ketiga atau keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia kehendaki. Maka dalam kasus ini jatah warisan anak yang kelima tidak dikurangi, disebabkan karena dulu waktu kecil dia telah menghabiskan banyak biaya, baik untuk pengobatannya atau untuk pendidikannya atau untuk yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.